Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia Masjid Al-Mu'minun dalam rangka kegiatan pesan pengajian sambil ngabuburit bersama Ustadz Taufik dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan nyampe kepada kita pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dimuliakan Allah, sebelum acara pesan dimulai, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ala hadiniyah niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada Ustadz kami, guru kami, Ustadz Taufik. Selamat datang di Masjid Al-Mu'minun, kepada Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdul Hadi, dan jamaah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan niat baik bapak-bapak, jamaah ibu-ibu melangkahkan kakinya demi memenuhi undangan dari kami siar agama Islam di Koperme jadi catatan kebaikan di akhirat nanti. Kemudian untuk selanjutnya pengajian pesan nanti akan dipandu oleh Ustadz kami, Ustadz Abdul Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidil ghiril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Syekhul Kiram yang kita hormati, Ayahanda Ustadz Haji Dr. Andes Ahmad Taufik Nuh LC, yang alhamdulillah beliau menyempatkan dan meluangkan waktu hadir dari ujung timur Jakarta ke ujung barat, ya. Jadi beliau tinggal di Pulau Gebang, ikhwan fillah, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, ya. Kita insyaallah jadi penuh keberkahan dihadiri oleh beliau Masjid Al-Mu'minun ini, ya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kekuatan tekad, kebulatan niat, sehingga bisa hadir dalam acara kajian pesan pengajian sambil ngabuburit yang merupakan program baru di Masjid Al-Mu'minun. Baru tahun ini kita melaksanakan program ini. Kita akan memanfaatkan waktu menjelang berbuka yang merupakan salah satu waktu makbulah, waktu istijabah, ya. Dan insyaallah kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat, itu thalabul ilm. Ya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum nanti guru kita menyampaikan tausiahnya, menyampaikan materinya, jangan lupa tadi itu kertas-kertas kuning diisi namanya tuh. Diisi nama, ditulis, nanti dikasih dicampur ya Bu, yang punya ibu-ibu sama yang punya bapak-bapak ya. Karena insya Allah nanti ada door prize di akhir acara insya Allah ya. Oke, baik. Jadi nanti Ustadz Taufik akan menyampaikan materi Ramadan Asyik buat meningkatkan ibadah. Apa yang kemudian menjadi istimewa di bulan Ramadan ini, apa yang bisa memotivasi kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, ya, apa yang harus kita kejar di bulan Ramadan ini. Insya Allah paparan Ustadz Taufik
Ini yang biasanya kalau saya mendengar beliau taklim di kantor ini selalu menimbulkan semangat begitu ya. Dan apa ya namanya ya, menimbulkan semangat lah buat kita yang mendengar insyaallah ya Ustaz. Nah, baik, nanti setelah itu kira-kira 45 sampai 1 jam beliau menyampaikan materi, akan dibuka kesempatan kepada para jamaah sekalian untuk bertanya ya, menanyakan hal-hal yang berkaitan baik dengan materi maupun topik-topik lain yang mungkin nanti dialamatkan atau akan dijawab oleh guru kita Ustadz Taufik Nuh. Baik, tanpa membuang banyak waktu ya, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan paparan dan kajiannya. Ini begini aja nggak apa-apa nih ya. Apa? Baik, kalau nggak begini karena memang jamaahnya nggak terlalu banyak, bapak-bapak mungkin digeser semua ke sini, ibu-ibu di sebelah kanan. Ya, mungkin boleh bisa. Bapak-bapak mungkin di sebelah kiri Pak. Ya, bapak bergeser supaya fokus. Ya, mepet ke ini aja Bu. Ya, mepet ke pintu aja. Oh, ibu-ibu mau di sana aja. Ya. Iya, ya. Madepnya lurus aja, madepnya lurus. Jadi nggak lihat-lihatan mata dah. Nah, ibu agak ke belakang sedikit dah. Khair. Nah, mana tadi yang kocokan door prize mana itu? Sama Pak Hasan ya, nanti itu. Yang ibu-ibu udah tulis semua namanya? Oke, khair. Ya, insyaallah. Baik, tolong nanti adik-adiknya dikondisikan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita simak supaya tenang, supaya ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufik Nuh ini bisa masuk ke dalam kita, bisa mensibghah kita, lalu kemudian memberikan motivasi buat kita semua. Baik, langsung saja kepada Ustadz Taufik kami persilakan. Bu, masuk aja Bu. Masuk aja ke dalam. Yuk, kalau bisa menghadapnya jangan kemari Ibu. Ngadap ke saya aja sini. Menghadap ke depan aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrun mubarakun lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin
Walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Mu'minun di lingkungan perumahan Legok Permai, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya suara saya sudah agak serak karena dari awal Ramadan itu satu hari 4 acara, ada 3 acara ya. Jadi sudah mulai serak. Mudah-mudahan dapat dipahami dan didengar dengan baik. Dan sebelumnya saya mohon Bapak, Ibu yang bawa handphone ya, handphonenya disimpan. Ya, jangan dibuang. Ya, handphonenya disimpan. Kenapa? Selalu saya bilang ada main-main tapi dibikin serius. Main-main tapi dibikin serius. Ada yang serius tapi dibikinnya main-main. Maka dalam kehidupan kalau kita nggak pandai memilah, nggak pandai memilih, ya, yang main-main justru kita bikin serius. Apa Ustadz? Main-main kita bikin serius. Contoh. Namanya saja main bola. Main bola ada aturannya enggak? Lapangannya sekian meter kali sekian meter. Ada aturannya? Ada ya? Ada ya? Titik tengah ke gawang harus sekian meter. Ada aturannya? Ada. Lebar gawang ada aturannya? Bahkan rumputnya aja ada aturan. JIS udah bagus, Erick Thohir bilang belum bagus tuh. Ya. JIS udah dibilang standar FIFA udah. Tapi Erick Thohir sama Gubernur DKI bilang belum standar FIFA. Ada aturannya. Lalu kalau memang main bola itu ada aturannya, siapa yang bikin aturan, Pak? Allah atau manusia? Manusia. Yang bikin aturan manusia, bukan Allah. Baik. Kalau yang bikin aturan itu manusia, saya tanya deh sama Bapak yang baju putih. Siapa namanya yang bikin aturan itu manusia? Enggak kenal. Wajar, beliau bukan pemain bola. Kalaupun enggak kenal. Ini pemain bola, saya tanya loh. Ada aturannya enggak? Ada Ustaz. Enggak bisa sembarangan. Siapa yang bikin aturan? Manusia Ustaz. Siapa namanya? Dari sononya begitu. Katanya begitu. Pemain bola aja enggak tahu. Apalagi yang bukan pemain. Tapi yang namanya main bola dibikin serius enggak? Dibikin serius enggak? Dibikin serius. Itu kalau sudah pemain bola masuk pelatnas, itu butuh dana bukan ratusan juta, miliaran loh. Erick Thohir pengen jadi ketua PSSI, ngalahin semua, ditinggalin itu BUMN-nya jadi ketua PSSI. Subhanallah. Dibikin serius. Padahal itu dibikin serius. Padahal dari kacamata manapun yang namanya main bola, hasilnya tetap main-main.
Pernah ada pemain bola, Ustadz Abdul Hadi? Pernah ada pemain bola mati, ibu, pemain bola mati, masuk lubang kubur, terus malaikat munkar dan nakir nanya, "Woi, dulu berapa kali tendang bola ke dalam gawang?" Kagak. Demi Allah kagak. Tapi dibikin serius. Lihat main-main dibikin serius. Lihat main-main dibikin serius. Nih main-main dibikin serius. Ada Pak RT nggak di sini? RT mana RT? Nih Pak RT juga. Teh, ente duduk jangan depan pintu teh, ngalangin orang jalan. Sini. RT duduk depan pintu belah sini teh, jadi nggak ngalangin orang. Loh, sini sebelah sini teh. Nah, orang masuk gampang. Maaf, ini main-main Pak. Maaf bukan saya ini Pak RT, mohon maaf Pak RT. Pak RW ada Pak RW? Pak RW mancing hari Minggu. Ya, RW-nya mancing. Subhanallah. Ya. Coba lihat, main-main dibikin serius. Pak RT, mohon maaf. Sebelum masuk 17 Agustus, itu biasanya di mana komplek, di mana kita tinggal, RT, RW nyusun panitia 17-an. Betul? Sebelum puncaknya 17-an, RT, RW, petugas panitia datang ke rumah warga. Ketok pintu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Pak RT, apa kabar? Baik. Ada apa ya Pak RT? Oh, kita dari panitia 17-an. Hasil musyawarah buat acara 17-an diminta sumbangan per kakak paling kecil 50.000. Lebih boleh, kurang tuh kan jangan. Lebih boleh, kurang jangan. Maaf, 50.000 ngeluarinnya nggak banyak cerewet kita. Oh iya Pak RT, Pak RW, 50.000. Oh Pak RW 100.000. Oh Pak RW 200.000. Nggak banyak cincong. Kita lihat sama-sama. Puncak 17-an serius apa main-main? Main-main, balap karung, lomba makan kerupuk, betul? Bahkan yang lebih jahat lagi, lomba joget. Laki perempuan pakai balon. Puncaknya 17-an apaan? Organ tunggal, nyanyi-nyanyi. Dibikin serius nggak? Dibikin serius. Ada panitianya. Ada yang serius, tapi dibikinnya main-main. Di mana yang serius dibikin main-main? Nih. Ini serius teh. Ini bukan main-main, Pak RT. Ini bukan main-main. Ini serius. Ini dunia dan akhirat. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bikin bagaimana? Kita bikin main-main kok. Ustadz sudah datang dari tadi. Saya sudah datang dari tadi. Dari parkir di sana, ikut parkir ke sana. Saya lihat, ya, ini masjid belum ada orangnya. Coba lihat. Saya hitung tadi itu. Istri beliau nih. Bawa gorengan. Wah, bawa gorengan. Saya lihatin yang bawa gorengan itu. Ya. Bener saya lihatin Pak. Kenapa? Ini dunia dan akhirat. Ini serius. Ini bukan main-main. Tapi kita bikinnya bagaimana? Kita bikinnya main-main. Alah, gampang. Paling begitu aja. Tuh. Alah, paling pengajian. Ngaji paling isinya nyindir. Tuh kita. Maka ketika hidup kita nggak pandai memilah, kita nggak pandai memilih, akhirnya tadi tuh main-main kita bikin serius, yang serius tapi kita bikin main-main tuh.
Jadi awal tadi saya sudah ngomong, yang punya handphone simpan. Kenapa yang punya handphone simpan? Kecuali mungkin panitia mau merekam, silakan. Betul? Siapa namanya Mas? Hah? Rai. Keren. Rai. Suka main futsal? Suka ya? Rai, tolong jawab. Biar Bapak Ibu tahu ya. Waktu Rai main futsal ke lapangan, turun dengan teman-teman nih ke lapangan, handphonenya dibawa ke lapangan apa ditaruh di tas di loker? Ditaruh di tas. Enggak dibawa ke lapangan? Enggak. Kenapa kok enggak dibawa ke lapangan? Nanti kalau ada yang telepon, ada yang WA, biar hebat betul. Hah? Hebat betul. Sekedar main futsal, biar fokus, handphone disimpan di loker, handphone disimpan di tas, enggak mau diganggu sama handphone. Hebat enggak? Hebat enggak? Itu yang cuma main futsal, Pak. Handphone ditinggal. Ini bukan main futsal, ini pengajian. Ini dunia dan akhirat. Handphone dibawa masih asik balas WA aja dari tadi. La ilaha illallah. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak kira-kira Ibu? Ya, maka tadi harus pandai memilah dan memilih. Ya. Bapak Ibu Saudara, tipikal saya begini memang, ya. Ada ustadz punya stand masing-masing, ya. Ada ustadz standnya, dia ceramah, dia tausiah, jamaahnya nyender. Ustadznya diem aja. Itu tipikal ustadz udah. Emang udah tipikal ustadz begitu, ya. Jamaahnya hadir. Nyender dia terus zamannya. Ustadznya diem aja. Nggak ngomel, nggak marah, nggak negur. Itu namanya ustadz ikhlas. Mana Pak Ikhlas? Wah. Itu namanya ustadz ikhlas. Kalau saya enggak, tipikal saya yang ngobrol aja saya tegur. Jangankan tidur, yang ngobrol saya tegur. Ya. Supaya apa? Tadi main-main, jadikan main-main, serius, ayo jadikan serius. Apalagi di bulan Ramadan. Baik, ini prolog. Ini belum ceramah. Ini baru prolog. Ya. Dalam hati yang di belakang, sialan banget prolog. Prolog aja nyakitin banget. Ini baru prolog. Ya. Belum ceramah, belum. Ya Bu ya, baru prolog ya. Jadi santai aja. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang saya sudah bacakan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil kalimat awal adalah kita semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi di ujung ayat, di akhir ayat, Allah berharap dari kita. Allah minta kepada kita. Apa kata Allah? La'allakum agar kamu menjadi orang bertakwa. Ente ngeliatnya jangan begitu dong. RT ngeliatnya sampai begini om. Nyantai aja teh, ya. Nyantai aja, ya. Nggak usah tegang, santai ya. Santai aja. Slow aja. Oh, tegang banget. Ya. Ya fokus sih fokus. Cuman kan kalau saya jadi takut ngeliat begitu ya kan. Nyantai aja teh. Ada dua, atuk sini. Alhamdulillah. Ini juga RT juga tuh.
Ini RT juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagus, saya senang. Kenapa? Saya senang. Kalau bapak, ibu pilih RT, memang yang utama cari rajin nggak ke masjidnya, rajin nggak ibadahnya, itu baru pilih dia jadi RT. Ya. Kenapa? Karena Nabi bilang, ad-dinu kaifa dinu mulukihi. Ad-dinu kaifa dinu mulukihi. Agama itu bagaimana agama pimpinannya. Agama itu bagaimana agama rajanya. Kalau pimpinannya, rajanya, agamanya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ya, ngajinya bagus, maka rakyatnya pasti akan bagus. Tapi kalau sudah pimpinannya, rajanya, RT-nya, RW-nya, ame sholat jamaah jarang. Ada sih sholat jamaah RT, cuman bulan Ramadan doang. Kagak bulan Ramadan nggak pernah datang ke masjid. Ada RT begitu, tapi bukan di sini, di sono. Di sini alhamdulillah nggak jauh beda ya. Jadi tadi itu, ya, makanya jangan salahkan. Kalau sekarang 10 tahun bagaimana negara kita kayak begini, Islam sama Islam diadu domba, betul? Allah, Islam sama Islam kayak lato-lato diadu-adu begitu Pak. Ya Allah, kenapa? Karena tadi salah kau memilih pemimpin. Ya. Dulu nggak ada orang yang berani, ya, menghina Islam, melecehkan sholat, melecehkan Quran. Sekarang banyak. Coba, sampai-sampai pejabat saja sudah melecehkan orang sholat. Ada di satu kampung sekarang ini kalau orang imam lagi baca Al-Fatihah waladhdallin, udah nggak ada yang mau bilang amin. Coba, kan kurang ajar namanya ini menteri begini. Iya tak? Melecehkan dong enggak? Melecehkan ini. Apa dulu pernah terjadi begitu 32 tahun ketika Soeharto? Tidak pernah. Damai-damai saja. Ad-dinu kaifa dinu mulukihi. Agama bagaimana agama pimpinan, bagaimana agama raja. Hah, RT-nya bagus tuh, lihat tuh ya. Alhamdulillah. Loh. Ya, bagus ya. Bagus ya, bagus beliau itu ya. RT-nya bagus, RT-nya bagus. Mudah-mudahan warganya juga ngikut. Teh, jadi kalau ke masjid kalau ke masjid nih, jangan jalan langsung ke rumah, jangan. Lewat rumah warga, assalamualaikum, yuk masjid yuk. Ntar teh, jamaahnya. Oh ya udah, jalan. Besok samper lagi. Assalamualaikum, yuk ke masjid dah. Ya teh, ntar lu bisa makan kenyang. Oh ya udah. Besok datengin. Teh, tungguin. Ya udah saya tungguin deh. Begitu. Ntar mau nggak mau di ngikut itu. Emang begitu kudunya. Ya. Jadi kembali lagi tadi, Allah memanggil kita dengan kalimat yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tapi di ujung ayat, di akhir ayat Allah berharap dari kita, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Kita cari, kita garis benang. Kenapa di awal Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lalu setelah diwajibkan berpuasa kepada kita, di ujung ayat Allah berharap dari kita, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa.
Kenapa di awal dipanggil beriman, kenapa pula di akhir Allah berharap menjadi orang bertakwa? Ternyata banyak orang yang beriman tapi belum mencapai derajat takwa. Iman. Percaya. Yakin sama? Yakin. Takwa? Belum. Apa iya begitu Ustaz? Orang beriman tapi belum mencapai derajat takwa? Apa benar begitu? Banyak. Makanya Allah bilang la'allakum tattaqun. Mau bukti? Ibu mau bukti? Ada orang beriman tapi belum mencapai derajat takwa? Mau bukti? Kita buktikan. Udah teh, tenang aja lu. Istrinya yang mana tuh RT? Yang mana? Hah? Yang mana? Oh yang alhamdulillah. Ya Allah, Bu RT. Siapa namanya? Ibu Dwi. Bu Dwi, mudah-mudahan batuknya cepat sembuh ya. Jangan minum yang manis-manis Bu Dwi ya. Ya, ini kadang-kadang jajannya di situ sih, di depan pasar tuh ya. Tahu gue tadi lewat situ. Banyak tukang jajanan tadi ya. Bu Dwi berapa usia sekarang? Wah, usia rawan tuh. 43 usia rawan. Bener, usia rawan. Kenapa saya bilang usia rawan? Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf kemarin baru 2 hari Ramadan tuh, beliau meninggal. Usianya 43 tahun. Usia rawan. 40 sampai 45 itu usia rawan. Kok Ustadz ngomong begitu? Bener. Lihat sama-sama. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, beliau meninggal usia 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawwah, beliau tutup usia pula, meninggal juga 40 tahun. Jupe ya udah ya. Jupe meninggal usia 43 tahun. Taufik Safalas 32 tahun. Olga Saputra 30 tahun. Emang usia rawan Bu Dwi ya. Hati-hati loh. Bu Dwi 43 tahun jadi orang Islam. Betul? Betul. Ibu Dwi, ini ngaji bukan ngaji nih, ngobrol kita. Bu Dwi sudah 43 tahun jadi orang Islam ya? Baik. Bu Dwi percaya Allah ada? Bu Dwi yakin Allah ada? Yakin? Bu Dwi percaya Allah itu maha mendengar? Yakin? Yakin sampai ke dalam hati? Mantap. Cakep. Beruntung punya bini model begini nih. Bu Dwi ntar pulang dari sini bilang, apa gue bilang loh. Ya, beruntung punya bini kayak gue gitu ya. Bu Dwi percaya ya Allah ada ya? Percaya Allah maha mendengar ya? Percaya ya? Sampai ke dalam hati ya? Ini namanya apa? Iman. Ini namanya iman. Apakah sudah mencapai derajat takwa? Kita buktikan. Ibu Dwi, saya tanya jujur, ini bulan Ramadan. Bu Dwi suka ngomongin orang nggak? Suka, kadang-kadang, nggak apa-apa. Namanya jujur ya. Baik. Waktu Ibu Dwi ngomongin orang, ya,
Lalu yang ibu omongin orangnya ada, orangnya deket, ngomonginnya kenceng-kenceng, apa pelan-pelan? Pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut ketahuan sama orang yang diomongin. Sekarang saya tanya sama Bu Dwi, mana Bu Dwi lebih takut, kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Bu Dwi, mana Bu Dwi lebih takut, kepada Allah atau kepada orang yang diomongin? Lebih takut kepada siapa? Kepada, tadi lu bilang percaya Allah Maha mendengar. Soal iman. Soal iman. Soal iman tuh tadi bini lo tuh teh. Ya. Soal iman. Soal percaya. Apakah mencapai derajat takwa? Belum tentu. Tuh. Maka Ramadan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Gitu ya. Teh. Kagak kau maju. Ini asik-asik aja teh. Beliau RT berapa nih? RT 2. Bapak Pak Bekti. Pak Bekti, saya Taufik. Saya sudah jinak. Ya, saya cuma ngobrol saja. Pak Bekti, istri ada? Enggak ada. Enggak enak badan. Mudah-mudahan cepet. Ngapa jadi lu yang jawab sih? Ini adik adik ipar nih. Ada adik ipar model begini nih. Ya, saking sayang sama abang iparnya, ya, nggak enak badan. Kaki jangan gemeter, saya mah asik-asik aja. Pak Bekti, maaf, tadi saya tanya Bu Dwi. Ini asik-asik aja kok. Kalau lihat dari wajah Pak Bekti ini, kelihatan orang ahli ibadah. Amin. Kelihatan dari wajahnya orang ahli ibadah. Pak Bekti percaya Allah Maha mengetahui. Percaya? Alhamdulillah. Pak Bekti mohon maaf, ada satu ayat Quran bilang begini. Ini ayat Quran bilang begini. Wa ma ladaikum illa raqibun wa atid. Tidaklah ada pada dirimu dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Pak Bekti percaya ada malaikat Raqib dan Atid? Enggak, saya tanya serius. Saya tanya serius loh. Percaya ada malaikat Raqib dan Atid? Yakin? Mantap? Cakep abang ipar lu nih. Keren abang ipar lo. Nggak rugi punya abang ipar begini nih. Bilang sama empok tadi ya, bersyukur pok punya laki model abang ipar begini pak. Gitu ya, kagak salah. Maaf Pak Bekti, malaikat Raqib dan Atid yang mencatat semua yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk dicatat. Pak Bekti yakin itu? Yakin? Betul? Mantap? Cakep beliau. Yakin ya? Mantap ya? Dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ya? Semua yang kita kerjakan, baik yang baik ataupun yang buruk, dicatat. Pak Bekti, in bulan Ramadan, tolong jawab jujur. Dok-dokan. Pak Bekti, waktu bohong sama istri, waktu bohong di kantor, ingat nggak ada malaikat Raqib dan Atid? Ayo jujur. Lupa. Ada ipar lu tuh. Iman. Percaya. Apakah sudah mencapai derajat takwa? Belum tentu. Maka ini yang Allah inginkan dari kita.
Di bulan Ramadan sekarang ini, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Maka sekali lagi ibu bapak saudara, ya, nggak ada jaminan buat kita semua bisa ketemu Ramadannya Allah tahun depan, nggak ada. Demi Allah, nggak ada jaminan buat ibu semua, buat bapak semua, termasuk buat saya bisa ketemu dengan Ramadannya Allah tahun depan. Bahkan nggak ada jaminan buat kita semua bisa menyelesaikan Ramadan sampai akhir besok. Demi Allah, nggak ada jaminan. Maka ketika doa diijabah, kan doa kita 2 bulan yang lalu kepada Allah bagaimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna. Itu doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Ya Allah, berikan keberkahan kepadaku ya di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Lalu kita katakan, kita mohon kepada Allah, wa ballighna Ramadan, pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan Ramadan. Lalu sekarang Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Terus bulan Ramadan kita nggak pandai menggunakannya dengan baik, alangkah ruginya kita ini. Ngapa sih ini si Ikhlas? Iya, gue tahu emang merbot dia. Dari depan pintu ke jendela, dari sini ntar. Tadi nongol dari sini, coba dinongol dari sini. Hah? Ya di mana jangan ganggu gue dong. Kan gue lagi ceramah jadi pikiran, ada apa sih jendela ditok-tok? Aduh, ya, gue kan jadi pikiran dari tadi. Nah, ya, jadi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu semua, ya, jangan sampai Ramadan kita kali ini Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ketua DKM siapa nih, Ketua DKM? Gue takut dah. Gue takut. Ya jujur loh, kalau kita lihat di mana-mana masjid, di mana-mana musholla itu penuhnya awal Ramadan sampai malam kelima. Selanjutnya sudah mulai berkurang, terus begitu. Di sini begitu juga. Lebih kurangnya begitu. Lu jangan bela orang-orang yang salah lo. Ya. Awal Ramadan yang ibu-ibu penuh, yang bapak-bapak penuh, bludak bahkan sampai keluar. Awal Ramadan. Masuk malam kedua, masuk malam ketiga masih penuh. Masuk malam ke-6, ke-7, apalagi besok malam ke-10 sudah mulai berkurang. Subhanallah. Dan ini berlalu setiap tahun. Kenapa begitu? Karena di kepala kita, di kepala kita, Allah, masih ada Ramadan tahun depan. Kepala kita begitu. Masih ada Ramadan tahun depan. Gampang, masih bisa taubat tahun depan. Unyil tahun depan. Ya, lihat tadi tuh guru kita bersama Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Baru 2 hari Ramadan, malam masih isi kajian kayak begini. Pagi habis sholat duha Allah panggil, coba lihat. Kalau dia emang orang alim, orang ahli ibadah, lah lu teh, ya. Matinya pantas, cakep, orang ahli ibadah. Lah, aduh, ya. Jadi tanam dalam Bu, Bapak, tanam nih, ya Allah, kalau memang Ramadanku kali ini, ya Allah, adalah Ramadan yang terakhir. Jadikan Ramadanku ini adalah Ramadan yang terakhir. Kalau memang kita katakan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir, maka tadi kita berusaha betul-betul somahu wa qamahu imanan wahtisaban. Puasanya dan mendirikan Ramadannya imanan wahtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah. Ya.
kita nggak sia-siakan Ramadan. Ya. Jadi sekali lagi ini kadang-kadang maaf ya. Ini masih bagus nih alhamdulillah atuk datang ya kan? Atuk datang juga ini. Saya ngitung nih dari tadi ini. Yang bapak-bapaknya ada 38 orang. Lah gua ngitung bro ya. Gua ngomong, pala gua ngitung tuh 2, 3 begitu. Emang orang Islam cuman segini teh warga kita teh. Ya Allah, maaf. Ya. Ini acara begini kan dari jauh-jauh hari dibikin, betul? Disampaikan dari jauh-jauh hari. Tapi kenapa sih yang hadir kayak begini nih? Coba kalau kita semua yang mengaku beriman, ya, percaya kepada Allah, hadir semua, beludak ini. Dan ini waktu yang mustajabah, ketimbang lu muter-muter cari gorengan, cari aci, cari somai. Duduk di sini, ini tempat yang mustajabah, ini waktu yang mustajabah. Ngabuburit itu salah total. Nggak ada konsepnya dalam Islam ngabuburit. Ya Allah. Yang ada begini. Ini tinggal depan masjid. Kedengeran nggak keluar? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran? Kedengeran? Tinggal depan masjid. Tinggal di belakang masjid. Tinggal di samping masjid. Ke masjid nggak pernah. Ada? Ada? Sini kagak, emang lu bukan sini. Ini di sono gue lagi ngomong. Tinggal depan masjid, tinggal di samping masjid, tinggal belakang masjid, ke masjid nggak pernah. Ada nggak yang begitu? Ya Allah. Sholat kagak pernah, ngaji kagak pernah. Ada teh yang begitu teh. Ke masjid kagak, ngaji kagak, ibadah kagak. Giliran mati, mau disolatinnya di. Udah gitu sopnya mau di depan lagi kalau udah mati. Masih hidup lu nyender aja di belakang lu. Ya. Udah mati mau di depan. Imamnya disuruh di belakang dia. Aduh. Ya Allah. Yuk gunakan sebaik-baiknya. Ini Ramadan jangan disia-siakan. Gak ada jaminan buat kita semua. Ya, Bu. Ramadan berasal dari bahasa Arab. Ya. Dan Nabi sudah katakan. Ya. Nabi sudah katakan dalam hadisnya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Ya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau saja umatku tahu manfaatnya Ramadan. Kalau saja umatku tahu keberkahannya Ramadan. Kalau saja umatku tahu ya fadilahnya Ramadan. Apa kata Rasulullah? Latamannau antakuna sanah kulluha Ramadan. Dia pasti akan berharap kepada Allah. Dia pasti akan minta kepada Allah. Dia pasti akan mohon kepada Allah. Ya Allah, kalau bisa ya Allah, semua bulan dalam 1 tahun kulluha Ramadan. Semuanya Ramadan. Nih kalau yang tahu. Ya. Dan Ramadan berasal dari bahasa Arab. Ya. Berasal dari bahasa Arab yang asal katanya ra mim dod. Ra-nya fathah, mimnya fathah, dodnya fathah. Ramado. Asal katanya tuh Ramado. Apa artinya Ramado? Panas. Jadi kalau ada orang Arab bilang al-yaum Ramado, sekarang panas. Atau hadzal yaum Ramadan,
hari ini panas. Lalu dalam ilmu bahasa Arab ditambahkan alif dan nun menjadi Ramadan. Ya, ada alif dan nun menjadi Ramadan, artinya panas membakar. Maka kalau ada orang Arab bilang hadzal yaum Ramadan, hari ini panas membakar. Kenapa? Kalau dia ada kertas terbakar begitu panasnya. Kalau ada kayu terbakar karena begitu panasnya. Kalau ada batu terbakar karena begitu panasnya. Ramadan, panas yang membakar. Lalu bulan ini dinamakan bulan Ramadan, bulan yang membakar. Bulan yang membakar apa? Bukan membakar diri kita, tapi bulan yang membakar dosa-dosa kita. Sarif, nama bagus Sarif. Sarif sama Dwi, kan main. Sarif Dwi. Anaknya insya Allah paling sedikit 4. Ya? Udah 4. Memang kelihatan itu 4. Nyetor dulu. Tanya naik haji kapan? Lah kalau lu kagak nyetor gimana mau berangkat, Paul? Kadang-kadang si Dwi lakinya ya. Nyetor kagak, nanya berangkat kapan. Lu mancing-mancing sih lo ya kan. Jadi dalam hati sialan banget ya Ustaz. Kagak, emang tipikal saya begini udah ya. Asik-asik aja ya. Bang Sarip, Ramadan bulan yang membakar semua dosa-dosa kita. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu tolong tunjuk tangan. Tolong tunjuk tangan ya. Di antara ibu, di antara bapak tolong tunjuk tangan. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak punya dosa? Tolong tunjuk tangan di antara ibu, di antara bapak. Gak ada yang nunjuk. Baik. Yang dosanya dikit tunjuk tangan. Bang Sarip dikit. Yang dosanya banyak tunjuk tangan. 1, 2, 3. Masya Allah, semuanya nunjuk ya. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Sadar dosa kita banyak. Sadar dosa kita bagaikan bilangan pasir. Bahkan mohon maaf Bang Sarip, ya, dosa Bang Sarip di kantor, bini yang kita cintai nggak tahu dia. Dosa Bang Sarip di kantor, ya, anak kita di rumah nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hati kita dan maka Ramadan, di mana tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, bulan yang membakar semua dosa-dosa kita. Ayo, ya, jadi benar. Man somahu wa qamahu imanan wahtisaban, barang siapa yang puasanya dan mendirikan Ramadannya imanan wahtisaban, karena iman dan berharap ridha Allah, maka selesai Ramadan. Selesai Ramadan, apa kata Rasulullah? Kawaladat ha ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Dibakar semua dosa. Ya. Kalau somahu wa qamahu betul-betul karena Allah,
di bulan Ramadan dari awal sampai akhir somahu wa qomahunya imanan wahtisaban, maka selesai Ramadan kawaladatha ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Bang, kalau bayi suci ya, mati nih bayi, mati nih, meninggal nih, masuk tuh, masuk surga. Kalau kita benar-benar nih Ramadan imanan wahtisaban, bersih kita, subhanallah, bersih kita. Abang mau masuk surga? Enggak mau enggak? Mau masuk surga enggak? Mau. Habis Ramadan mati dah bang. Surga. Dan itu memang jelas, somahu wa qomahu iman wa ihtisaban, puasanya, mendirikan Ramadannya karena iman dan berharap ridha Allah. Kawaladatha ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan rahim ibu, suci bersih, ya. Dibakar semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sia-siakan, ya. Usia kita semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah, ya. Usia kita semakin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah hakikinya, ya. Ketika 4 bulan dalam kandungan, ya, itu waktu Allah meniupkan roh kepada kita, waktu kita dalam rahim ibu kita, Allah sudah tentukan semua. Bahkan Allah sudah bertanya dan kita sudah berjanji kepada Allah. Umur berapa kita berjanji kepada Allah? Umur 4 bulan dalam kandungan. Apa janji kita? Apa sumpah kita? Waktu 4 bulan kita, umur kita dalam kandungan. Bukan 4 bulan di luar. 4 bulan dalam kandungan. Apa janji kita? Allah bilang begini. Alastu birabbikum. Apakah aku Tuhan kamu, wahai bayi yang ada dalam rahim ibu? Alastu birabbikum. Apakah aku Tuhan kamu? Kita semua menjawab waktu umur 4 bulan dalam kandungan. Qalu. Semua bayi tadi menjawab. Bala. Syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan aku. Kalau kita sudah bersumpah usia 4 bulan dalam kandungan, qalu bala syahidna, aku bersaksi engkau Tuhanku, maka ayo. Bapak Ibu Saudara, sampai jam berapa nih? Maghrib jam berapa maghrib? 18.10, berarti jam 6:10. Ini baru 5:30, setengah jam lagi ya. Baik. Jadi saya ingin sampaikan begini. Jangan sampai usia kita menjadi usia sia-sia. Ya. Kematian pasti. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, lihatlah bekal apa yang sudah kau siapkan, bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk dirimu sendiri. Nanti ketika ketemu Allah Qadhi Rabbul Jalil, hakim yang maha adil. Tapi Allah bilang, fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kau lihat persiapan apa, bekal apa yang sudah kau siapkan untuk dirimu sendiri. Nanti ketika ketemu Allah Qadhi Rabbul Jalil, hakim yang maha adil. Maka sekarang ini, ya, ayo yang sholatnya belum bener-benerin, ayo yang puasanya belum bener-benerin, ayo yang bacaan Quran belum bener-benerin. Begitu dong suasana Ramadan. Ya. Kematian besok itu bukan selesai dari satu kehidupan. Kematian kita besok adalah pintu gerbang awal menuju kehidupan yang abadi. Ya Allah.
Ya. Abang asli mana? Betawi. Yang bener loh. Ada orang Betawi begini. Yang bener. Ibu. Sekarang bang siapa namanya nih? Namanya cakep banget Sobari. Bang Sobari, pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja, tiba-tiba di bis, di kereta kecopetan. Dompet diambil, tas diambil. Agak punya duit, dah habis kecopetan. Sampai di terminal Jogja, sampai di stasiun Jogja, kagak punya duit. Mau pulang kampung. Terus kira-kira kalau kecopetan nggak punya duit, mau pulang kampung, ngomong sama orang di sono, Bapak, Ibu, maaf, saya barusan kecopetan, tas saya habis diambil orang, saya mau pulang kampung, saya nggak punya duit buat ongkos. Kira-kira kalau ngomong begitu jujur, kita ada yang bantu nggak kira-kira? Pasti ada yang bantu, betul? Ya, pasti ada yang bantu. Kenapa? Karena pulang kampung kita di dunia. Ya, Bang Sobari, waktu mau sampai ke kampung orang tua kita bingung. Aduh, udah berubah nih Jogja. Waduh, gimana nih? Alamatnya di mana nih? Naik apa? Bingung. Nanya alamat ini, naik mobil berapa, turun di mana? Bisa dikasih tahu nggak kira-kira kalau begitu? Kasih tahu. Itu namanya pulang kampung di dunia. Ya. Tapi kalau pulang kampung ke akhirat, subhanallah, kau nggak punya bekal Sobari, ngaji kagak, sholat belang bentong, zohor kerepotan, asar kesorean, maghrib kelelahan, isya ketiduran, subuh pengalaman. Ya. Sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, pulang kampung di dunia masih bisa minta sama orang yang ada di sana. Tapi ketika pulang kampung nanti ke akhirat nggak punya bekal, kira-kira bisa nggak minta bekal sama orang di akhirat? Gue pinjem dong sholat lo. Jangankan orang lain, bini lu. Bininya ada nggak Sobari nih? Yang mana bini Sobari itu? Ya. Maaf, Bang Sobari, sama bini kita aja, kita mau pinjam sholatnya, Mama, aku pinjam sholat kamu aku pinjam ya sodako kamu Bini kita bilang begini, muka lo jauh. Dulu di dunia bener lo laki gua, tapi di akhirat nafsi. Nafsi. Bini kita nggak bakal nolong tuh. Ya. Kenapa? Ketika kita pulang kampung nanti di akhirat. Maaf, mau ke surga. Tadi bilang mau ke surga. Nanya sama orang, Bapak, Ibu, jalan ke surga mana? Jalan ke surga. Demi Allah, nggak ada yang ngasih tahu. Paling dijawab begini, gue juga mau ke surga, bingung. Lo nanya, begitu katanya. Ya. Maka apa yang kita punya? Persiapan sekarang. Fal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hendaklah kau lihat persiapan apa, bekal apa yang sudah kau siapkan untuk dirimu sendiri nanti ketika ketemu Allah Qadi Rabbul Jadil Hakim yang Maha Adil. Ya. Kematian subhanallah sakit, ya. Rasulullah yang maksum. Rasulullah yang maksum. Rasulullah yang dijaga dari dosa. Rasulullah dijaga dari dosa, dijamin masuk surga. Itu masih merasakan masih merasakan sakitnya sakaratul maut, ya. Bahkan ketika malaikat Jibril menemani Israel waktu mencabut ruh kekasih Allah, ruhnya Rasulullah, waktu Israel mencabut ruhnya Rasulullah, ditarik oleh Israel, bibir Rasulullah membiru, dahinya berkeringat. Jibril melihat Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, nggak tega. Jibril memalingkan wajahnya begini.
Ketika Jibril memalingkan wajahnya, apa kata Rasulullah? Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jijikkah kau melihat wajahku ya Jibril? Hinakah kau melihat wajahku ya Jibril? Sampai kau memalingkan wajahmu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, siapa yang tega melihat orang yang disayang oleh Allah, melihat orang yang dijaga oleh Allah, melihat orang yang maksum karena Allah, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Aku enggak tega ya Rasulullah melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi Israel enggak peduli. Tugasnya tetap ditarik lagi ruh Rasulullah. Cat! Semakin keras tarikannya. Bibir Rasulullah semakin membiru. Urat lehernya menegang. Dahinya berkeringat. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Israel. Ya Israel. Sakit nian sakaratul mautku ini. Ya Israel. Pedih nian sakit sakaratul mautku ini. Ya Israel. Tibankan semua sakit sakaratul maut kepadaku. Ya Israel, berikan semuanya sakit sakaratul maut kepadaku. Jangan kau bebankan buat umatku ya Israel. Subhanallah. Doanya Rasulullah begini waktu sakaratul maut, tapi enggak diijabah sama Allah. Ya, enggak dikabul sama Allah. Jadi kalau Rasulullah katakan sakitnya sakaratul maut 1000 kali sayatan pedang, itu lebih baik daripada roh dicabut dari jasad kita. Bahkan apa kata Rasulullah? Sakaratul maut kal ghanam, seperti kambing yang dikuliti masih dalam keadaan hidup, begitu sakitnya. Kalau Rasulullah yang maksum, Sobari, kalau Rasulullah yang maksum merasakan sakitnya sakaratul maut, apalagi lu. Ya. Yang ama bini bohong melulu. Kelihatan bininya stres. Bininya kadang-kadang sore nyanyi dah, kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badan kurus bukan kagak makan, saban sari dibohongin laki, begitu katanya. Ya Allah. Ya. Maka sekali lagi ya, jangan sampai sakarat kita nanti ya, Masya Allah. Kalau lagu pagi-pagi dulu masih ada At-Tahiriyah, masih ada As-Safiyah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum kerandamu diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum kerandamu diusung. Subhanallah. Maka ini sekarang kita perbaiki. Ya. Udah jam berapa tuh? Kurang 15. Baik, kurang 15 menit lagi. Saya close dulu. Saya berikan kepada moderator. Yuk, silakan. Baik, jazakallah ahsanul jaza Ustaz Taufik Nuh atas tausiahnya dan mau'izatul hasanahnya. Baik Bapak Ibu,
sambil menunggu waktu berbuka, barangkali satu dari akhwat ibu-ibu, satu dari bapak-bapak ikhwan kalau ada ingin pertanyaan, satu dari Pak Indra, satu dari ibu yang di depan berjilbab hijau. Oke, Pak Indra dulu lah ya. Pak Haji Indra, fadal Pak Haji. Duduk saat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Cukup menarik sekali penjelasan Ustadz mengenai saat-saat kematian, di mana Rasulullah merasakan sakitnya kematian. Tetapi saya bersumber pada ayat Quran yang tidak terbantahkan, tidak pula ada kalimat yang la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan sakit bagi yang mengalaminya. Ayat kedua yang mengatakan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan tanpa ada yang dirasakan. Dalam suatu pembahasan saya pernah mendengar kalimat bagaikan malaikat lebih lembut mencabut puting susu dari ibu yang menyusui, lebih lembut dari itu. Bahkan mencabut nyawa dari rambut dari tumpukan tepung terigu. Saya merasakan kayaknya ada ketidakpasan kalau Rasulullah mengalami hal itu. Karena Rasulullah adalah yang maksum, puncak dari orang beriman yang mungkin layaknya tidak merasakan kesakitan, karena ayat yang kedua lebih pas, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh lemah lembut dan tidak terasa. Nah ini barangkali saya perlu tahu rujukan yang pas mengenai kondisi hal itu, karena rujukan saya pada Al-Quran yaitu surat An-Naziat ayat kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Haji Indra. Bisa masuknya. Oh, kepanjangan. Kurang panjang. Baik, saya ambil. Mau keju, mau coklat? Nggak suka coklat, apa keju? Ya, baik. Karena Ibu tinggal coklat, jadi coklat ya Bu ya. Silakan bertanya, dikasih dulu coklatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Fauzia. Saya mau menanyakan gini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang waktu umur 4 bulan dalam kandungan Allah Bertanya. Iya itu kalau dia waktu dalam kandungan dia belum muslim bagaimana? Gitu aja. Makasih. Baik. Syukran Ibu, coklatnya udah ya? Oke, alhamdulillah. Fadhal Ustaz. Baik. Jadi wan nasitati nasta. Ya. Bahkan apa benar Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut? Ya. Jadi air mata Rasulullah ini sesungguhnya adalah iktibar buat kita. Apakah betul yang seperti tadi atau tadi yang konsep Quran? Maka yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, inilah sekarang waktunya. Jangan sampai sakaratul maut kita tadi merasakan sakit. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab-sebab mati banyak tapi mati tetap satu. Ayat Quran tadi saya tidak ragukan. Benar. Maka fungsinya di mana? Sekarang nih Allah masih cinta. Allah masih sayang. Maksud saya menyampaikan tadi, ini kesempatan buat kita. Kalau Rasulullah, air mata Rasulullah yang tadi saya sampaikan, itu adalah iktibar, menjadi acuan, menjadi cambuk untuk kehati-hatian kita. Itu maksudnya. Maka ketika kita berhati-hati hari ini, Abang Sobari saya sangat yakin, dosanya banyak termasuk saya, betul? Bapak siapa? Pak Indra, kita punya dosa banyak, betul? Tapi Allah bilang begini, faman taba, barang siapa yang bertobat kepadaku, kata Allah, dengan taubatan nasuha, lazan balahu, maka baginya tidak ada dosa. Kalau baginya sudah tidak ada dosa, dia mati pasti nikmat, dia sakaratul maut pasti indah, betul? Kenapa? Sudah lazan balahu, maka baginya tidak ada dosa. Maka yang mahal buat kita sekarang, mumpung ruh dan jasad masih ada, yuk mohon ampun dari dosa-dosa kita. Apakah orang yang bertobat itu dengan tobatan nasuha pasti diampuni oleh Allah, pasti bersih dari dosa? Pasti. Faman taba, barang siapa yang bertobat kepadaku dengan tobatan nasuha,
la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Maka kalau baginya tidak ada dosa, demi Allah, jangankan tadi yang namanya sakitnya sakaratul maut seperti kal ghanam. Orang udah nggak ada dosa kok, Allah yarham, Allah pasti sayang, pasti tidak akan merasakan. Bahkan tadi yang Bapak bilang seperti menarik rambut dari tepung yang tidak berantakan tepungnya. Begitu indahnya sakaratul maut. Kenapa? Mumpung masih sekarang. Apa benar diterima tobat kita? Logikanya begini, Bang Sobari, ini tangan kanan apa tangan kiri? Kiri. Abang Sobari mau pegang tangan kiri saya. Pegang kalau mau. Satu tangan doang. Alhamdulillah. Mau pegang tangan kiri saya Bapak? Alhamdulillah. Mau pegang? Mau pegang juga RT. Pak RT mau pegang juga. Kenapa beliau mau pegang tangan kiri saya? Karena tangan kiri saya bersih, tidak ada najisnya. Padahal kalau Bang Sobari tahu, tadi sebelum berangkat kemari, ini tangan kiri saya, alat kebok saya. Udah. Ketika bersih, mau pegang. Jadi tadi analogi yang saya katakan, faman taba. Ini Allah yang bilang dalam salah satu hadis qudsinya, faman taba, barang siapa yang bertobat kepadaku dengan tobatan nasuha, la zanbalahu, maka baginya tidak ada dosa. Maka yuk jadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga tadi betul-betul imanan wahtisaban. Yang kalau kita sakaratul maut tadi ya, laksana bayi ketika mencabut isapan susu dari puting ibunya nggak merasa nggak begitu. Enak rasanya. Mudah-mudahan sakaratul maut Bang Sobri, sakaratul maut Pak RT seperti tadi. Amin ya robbal. Kira-kira begitu ayahanda ya. Baik, buat Bunda Fauziah. Lalu bagaimana kalau ibu bapaknya bukan muslim? Betul? Apakah jawabannya qalu bala syahidna? Siapapun kita yang berada dalam rahim ibu, semuanya dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapaknya yang menjadikan anak tadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Maka setiap bayi yang ada dalam kandungan ibu, mau ibunya bukan Islam, mau ibunya bukan orang Muslim, tapi ketika dia mengandung, maka kandungan di dalam perutnya, ketika Allah tiupkan ruh di dalam janinnya tadi, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kamu? Maka bayi tadi bersumpah, qalu bala syahidna, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan aku. Lalu dia lahir ke dunia dalam keadaan suci. Timbang tadi tuh bapaknya Nasrani, bapaknya Yahudi, bapaknya itulah yang menjadikan ya. Maka soal yang dalam perut dia tetap dalam keadaan suci. Ya. Jadi gitu kira-kira ya. Oke, syukran Ustaz. Mudah-mudahan Bunda Fauziah dan Pak Haji Indra ya bisa mendapatkan hikmah dari jawaban apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan kemana-mana sambil menunggu waktu berbuka, kita mungkin nanti akan berzikir masing-masing. Dan sebelum kita akhiri ta'lim kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak insya Allah di Ahad depan, kami mengajak Bunda, Ayah Bunda sekalian untuk mengajak tetangganya jamaah yang lain untuk hadir. Insya Allah pesan di episode kedua di Ahad depan itu akan menghadirkan Ustadz Yuke Semeru. Ya, Ustadz Yuke Semeru seperti yang sudah pernah kami sampaikan, beliau ini adalah mantan pemain musik
yang kemudian berhijrah dan memperdalam ilmu Al-Quran. Ya, insya Allah tidak kalah hikmah yang akan disampaikan oleh beliau dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Taufik Nuh pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum saya tutup juga begini, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, iman kita ini, Bang Sobari, iman kita ini, maaf, termasuk iman yang bersih apa kotor? Iman kita termasuk bersih apa kotor, Bang Sobari? Iman kita termasuk iman yang kotor, ya? Jujur, iman kita masih iman yang kotor. Lalu kalau saya ibaratkan begini, Bun, nanti dulu sebentar. Soal kocokan nanti gampang ya. Semuanya dapat, kalau nggak dapat ya ketua DKM-nya aja kita geruduk ya kan. Asal jangan duit umat aja dipakai buat ituan ya. Jadi saya katakan kalau iman kita iman kotor, itu sama Bang Sobari seperti piring kotor. Piring kotor, Ibu, ada nggak yang piring kotor tadi sekali cuci langsung bersih? Pakai sabun, guyur air, bersih. Ada? Dengerin. Ini Ibu suka nyuci piring nggak sih? Iya, pakai sanet lah. Takutnya saya direkam itu masalahnya. Ya. Dengerin. Piring ini kotor nih. Kotor. Dicuci pakai sabun, Bu. Pakai abu gosok. Habis dicuci pakai sabun, pakai abu gosok, diguyur air, bersih. Ada nggak piring yang begitu? Ada. Namanya sekali cuci langsung bersih. Kalau iman Bang Sobari kotor, apakah seperti piring pertama? Sekali cuci langsung bersih. Atau seperti piring kedua? Itu piring ditaruh rendang, kotor. Dicuci pakai sabun, dicuci pakai abu gosok, diguyur air, lemaknya masih nempel. Kalau yang begitu piringnya biasanya diapain? Direndam air panas. Tuh Ibu bener tuh ya. Direndam air panas biar hilang lemaknya. Betul, Bu? Tuh. Sekarang Bang Sobari, apakah seperti piring pertama sekali cuci langsung bersih itu iman, atau seperti piring kedua direndam dulu di air panas? Kalau direndam dulu di air panas, berarti Bang Sobari direndamnya di mana ntar? Di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya khawatir seperti piring ketiga. Bagaimana piring ketiga? Kita lihat sama-sama piring ketiga. Itu piring biasanya nggak kepake Bang Sobari, karena di rumah ada arisan, ada hajatan, itu piring dari almari turun, kepake. Kotor, lagi dicuci pakai sabun, tiba-tiba tuh piring jatuh, pecah, prang, hancur tuh piring. Kita apain itu piring, Ibu? Kemana buangnya? Khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya di tong sampah. Kenapa? Udah pecah tuh piring, betul? Selama-lamanya ada di tong sampah. Nah, iman kita ada seperti piring ketiga. Gimana usaha iman seperti piring ketiga? Remajanya begini nih, remaja begini, rajin ngaji, rajin sholat, bahkan ke masjid aja pakai gamis, cakep. Remajanya rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, cakep. Ketika dewasa mau nikah, pindah agama, murtad dia dari Islam. Ada nggak yang begitu? Khalidina fiha abada. Dia kekal selama-lamanya di neraka. Ya Allah. Pindah agama gara-gara perempuan. Lah Nafa Urba pindah agama masa gara-gara perempuan? Kan Nafa Urba perempuan. Ini aki-aki kadang-kadang kalau ngomong. Pindah agama gara-gara apa? Bukan gara-gara nikah. Pindah agama gara-gara, maaf. Pindah agama gara-gara lobang kencing. Bener? Bener gak? Pindah agama gara-gara lobang kencing.
Subhanallah. Ada nggak yang begitu? Maka hati-hati. Sekarang nih, cucilah iman kita. Cucilah iman kita supaya besok kita datang kepada Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati, dengan iman yang bersih. Mudah-mudahan iman kita bersih semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wa yasarta ya rabbal alamin ya khairan nasirin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahil sahil, sahil alaina fi kulli umur, sahil alaina fi kulli hal, sahil alaina ma aratana madamatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih. Sebelum saya tutup dengan salam, saya mau tanya sama Bang Sobari. Bang Sobari, tangan saya ada korengnya enggak? Ibu Fauzia, tangan saya tidak ada korengnya. Tangan saya enggak ada lukanya. Diguyur air cuka 1 botol ke tangan saya. Perih apa enggak? Enggak. Orang enggak ada koreng, enggak ada luka. Betul Pak RT? 2 botol juga enggak perih. Betul. Karena tidak ada koreng, tidak ada luka, ya. Tapi kalau tangan saya Bang Sobari ada lukanya, ada korengnya, 1 sendok air cuka diguyur ke tangan saya, perih apa enggak? Perih, ada lukanya, betul? Maka kalau hati Pak RT, hati Bang Sobari, hati Pak RT, hati Ibu, hati Bapak, hati semuanya nggak ada korengnya, dengar ceramah saya tadi nggak bakal perih. Tapi kalau ada korengnya, sialan banget nih Ustadz. Nah, tuh ada korengnya, ya. Mudah-mudahan yang punya koreng cepat sembuh, amin. Yang nggak punya koreng jangan bikin koreng ya. Ini perumahan apa? Ya. Pulau Pandan jauh di mata. Nggak kompak ah. Pulau Pandan jauh di mata. Di balik pulau Siangsa 2. Terserah perumahan yang lain mau bilang apa, asalkan Legok Permai tetap jaya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.